semuanya, saya Novianti, NPM 1842030. Saya mahasiswa dari Universitas Internasional Batam, jurusan akuntansi. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara-caranya kita melakukan uji deskriptif statistik dari aplikasi eViews dan cara penghapusan data outlier. Kemudian, kita akan menjelaskan bagaimana caranya kita melakukan uji regresi data panel dan pemilihan model terbaik di antara Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model, serta bagaimana caranya kita melakukan uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi dari aplikasi eViews. Mari kita mulai. Pertama-tama, kita akan memastikan dulu apakah data yang kita collect itu sudah benar atau belum. Kita buka. Di sini terdapat 116 data yang akan kita uji, di mana dari data-data tersebut terdapat masing-masing perusahaan 4 tahun, dan untuk keterlambatan laporan audit ini merupakan variabel dependent, upaya audit, opini audit, ukuran KAP, ukuran perusahaan, hutang, profitabilitas, konsentrasi kepemilikan merupakan variabel independen, dan pergantian auditor merupakan variabel kontrol. Di mana dari semua variabel ini terdapat 3 variabel dummy, opini audit, ukuran KAP, dan pergantian auditor. Sehingga nanti akan terdapat sedikit perbedaan saat kita menguji statistik deskriptif. Nah, setelah kita udah pastiin kalau nilai kita sudah benar, kita boleh buka ke program SPSS. Dari sini, kita akan klik File, Import Data, Excel. Nah, kita cari file kita yang tadi di uji data, SPSS Final Data. Kita menunggu dia proses, kemudian akan muncul Create Excel File. Di sini kita klik OK saja. Untuk output ini boleh kita close saja, nggak apa-apa. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sudah terdapat semua data-data yang kita input di Excel telah berhasil terimport ke SPSS. Di sini untuk tahun kita ganti ke string, terus sisanya itu numbering. Untuk desimal kita ingat kita harus konsisten. Jadi saya konsisten, saya mau pakai desimal 9 saja. Kita pakai desimal 9 saja, terus ini 9, dan ini juga 9. Nah, karena dia bilang too large for the field width, berarti kita besarin dulu untuk width-nya. Kedua 3, ini baru kita ganti ke 9. Nah, seperti yang saya infokan tadi, KLA ini merupakan variabel dependent. Jadi di role-nya kita harus ganti ke target. Nah, di sini kita ada measure-nya. Untuk yang KLA, upaya audit, ukuran KAP, hutang, profitabilitas, konsentrasi kepemilikan, kita akan memilih scale. Sedangkan untuk nominal itu akan digunakan untuk variabel dummy. Sedangkan di sini ada satu lagi ordinal. Ordinal itu untuk menghasilkan nilai. Dia data bukan angka, tapi ada arti urutannya. Contohnya itu seperti kayak ranking pada suatu perlombaan, kayak gitu. Nah, jadi kita pakainya itu scale dan nominal saja. Kita kembali lagi ke data view, kita klik analyze, descriptive statistik, kita pilih descriptive. Ini untuk descriptive statistik untuk variabel yang bukan dummy. Nah, kita masukin semua variabel kita yang bukan dummy. Ada 3. Pada menu ini, kita ingat untuk centang Save Standardized Value as Variables. Ini bertujuan untuk penghapusan outlier nanti. Kemudian kita klik Option. Di option sini kita boleh pilih menu apa saja hasil apa saja yang ingin ditampilkan. Saya memilih mean, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Kemudian kita klik OK, continue, dan OK.
Nah, muncul output deskriptif statistik ini. Kita minimize dulu, terus kita lihat ke samping. Di sini terdapat nilai z-score untuk variabel yang telah kita uji tadi. Nah, ini kita nantikan dulu, kita lanjut untuk deskriptif statistik variabel dummy. Stepnya sama, analyze deskriptif statistik, namun di sini kita kliknya frekuensi. Pada frekuensi ini kita masukin variabel dummy kita. Nah, kita langsung oke-kan saja, kemudian sudah muncul hasil-hasil deskriptif statistik variabel dummy-nya. Kemudian untuk penghapusan outlier, saya sarankan kita dapat ekspor ke Excel dulu, karena kita nanti akan langsung lanjut ke program eViews. Sebenarnya bisa dari eViews itu langsung uji deskriptif statistik, cuman karena untuk tampilannya itu lebih enak dipakai yang SPSS, jadi kita di SPSS dulu. Nah, jadi sekarang kita ekspor ke Excel. Kita buat nama outlier. Kita save. Kita cari Excel-nya di sini. Nah, di sini kita akan urutkan, kita filter dulu, kita akan urutkan z-score ini dengan batasan z-score lebih kecil dari negatif 3 dan lebih besar dari 3. Kita urutkan dulu. Kita ini harus masing-masing variabel. Nah, ini yang di atas 3 itu terdapat 21 data. Jadi 21 data ini akan kita hapus. Kita blok, kita hapus. Kemudian sama seperti sebelumnya untuk upaya audit. Nah, di sini ada 6 data. Kita hapus. Step tersebut akan dilanjutkan sampai step berikutnya. Nah, ini sudah saya hapus semua data outlier. Terdapat 56 data outlier sehingga data yang akan kita lanjutkan ke program eViews sebanyak 1060 data. Ini kita save as saja di sini. eViews. Oke. Namun sebelum kita lanjut ke program eViews, terdapat satu variabel ukuran perusahaan ini. Saat kita menguji deskriptif statistik, kita akan menggunakan pure data total asetnya. Pengukuran, namun saat kita ingin melakukan olah data di eViews, kita harus log. Jadi akan terdapat nilai yang ini berbeda seperti yang di SPSS tadi, karena yang di SPSS itu nilai sebelum log dan ini nilai setelah log. Kemudian kita buka program eViews. Di sini kita pilih open foreign data as Word file. Kita cari file tadi yang ini. Kemudian akan muncul Excel read step 1 sampai 4. Kita next saja sampai step 4. Nah, kemudian akan muncul ini. Pada normalnya, jika data kita telah benar, ini pasti akan munculnya dated panel. Dated panel. Nah, namun kadang-kadang akan muncul unstructured atau undated. Jika terdapat kondisi seperti ini, kita harus cek ulang apakah data kita sudah benar atau belum. Jika kita sudah pasti data kita sudah benar, kita boleh coba ubah manual ke date panel, cross section ID-nya kita ganti ke kode, date series-nya kita ganti ke tahun. Nah, kemudian kita klik finish.
Ini kita klik no. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita klik proc, terus kita cari reshape current page, kita unstack in new page. Step ini untuk memperincikan setiap perusahaan. Oh ya, sorry. Untuk di sini kita dapat mengecek data dengan mendouble klik menu-menu yang ada di sini untuk cek kembali apakah data kita sudah benar. Ali tahun 2016 apakah benar profitabilitasnya itu seperti ini. Kita lanjut, proc, reshape current page, kita unstack in new page. Untuk series name-nya kita masukin kode. Terus ini one or more series name-nya itu kita masukin tahun. Kemudian kita langsung oke saja. Kemudian di sini jadi banyak. Kita cari huruf P atau kode yang berwarna biru. Nah, di sini kita double klik ke dalam. Kemudian untuk mempermudah kita lanjutkan step-step kita boleh klik di Word atau di Excel seperti ini. Semua variabel kita, KLA, tanda tanya, spasi, UP, AUD, untuk saat kita menguji data, kita sebagusnya itu nggak usah pakai nama variabel yang terlalu panjang. Jadi untuk penelitian ini saya singkatkan. Nah, setelah kita klik, kita copy, kita masuk ke estimate pada output ini ya, pada output kode, kita klik estimate, terus kita masukin di dependent variabelnya, kita masukin dependent variabel kita. Untuk regressor NAR ini, common coefficient ini kita masukin variabel independent dan variabel control. Untuk cross section dan period ini kita akan pakai yang non dulu. Non itu untuk memunculkan common effect model. Kemudian di sini ada fix untuk fix effect model dan random untuk random effect model. Kita klik OK saja. Kemudian akan muncul hasil output seperti ini. Supaya outputnya tidak hilang, kita klik freeze. Kemudian kita name. Kita buat saja namanya CEM, Common Effect Model. Kemudian OK. Dengan step yang sama, kita lanjutkan untuk fix effect model. Cukup ganti cross sectionnya ke fix. Kemudian tinggal klik OK, akan muncul fix effect model. Kita fresh, terus kita ubah name-nya ke FEM, fix effect model. Setelah memunculkan data common effect model dan fix effect model, kita akan menguji chow. Uji chow ini untuk menentukan variabel model mana yang paling cocok untuk penelitian ini antara common effect model dan fixed effect model. Untuk menguji chow, kita klik view pada output terakhir tadi, terus kita klik fix atau random effect testing. Kita pilih redundant fixed effect likelihood ratio. Nah, kemudian telah muncul output uji chow-nya. Di sini kita akan lihat kepada cross section chi-square, di mana probabilitasnya itu di bawah 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa model yang terbaik itu adalah fixed effect model. Namun, jika dia lebih dari 0,05, maka model yang terbaik adalah common effect model. Hasil tersebut sama, kita freeze, terus kita rename, kita ganti uji chow. Di eFuse kita nggak bisa gunakan spasi, jadi kita pakai underscore. Kemudian kita ubah kita di estimate, kita ubah dulu ke random. Kita klik OK. Kemudian akan muncul random effect model. Kemudian sama kita freeze, terus kita rename REM. Terus kita simpan dulu di bawah sini. Terus dari output ini, output REM, kita klik view, fix random effect testing, correlated random effect atau Hausman test. Hausman test ini dilakukan untuk menentukan model terbaik di antara fixed effect model dan random effect model.
kita klik, di sini telah muncul hasil Hausman testnya, di mana cross section randomnya itu memiliki probabilitas di bawah 0,05. Maka dari penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa fixed effect model merupakan model yang terbaik. Kita freeze, kita rename, kita buat Hausman test, uji Hausman. Oke, jadi dari kedua uji tersebut kita telah menyimpulkan bahwa fixed effect model merupakan model yang terbaik untuk penelitian kali ini. Dikarenakan sudah ada kesimpulan, jadi kita tidak perlu melakukan uji selanjutnya lagi untuk pemilihan REM atau CEM. Namun, kadang kalau misalnya kita ingin melakukan tes pemilihan antara random effect model dan common effect model, namun tidak bisa, maka kita boleh ke add-ins, kita download add-ins, kita refresh. Nah, di pipit test kita dapat pastikan kalau kita sudah installer. Kalau misalnya sudah installer, berarti kita sudah bisa melakukan uji selanjutnya. Namun untuk penelitian ini tidak diperlukan untuk uji selanjutnya. Ini merupakan step-step saat kita ingin melakukan pengolahan data panel pada eViews. Setelah kita telah menentukan bahwa FEM merupakan model terbaik, maka kita dapat close tabel lainnya. Kita dapat lihat ke sini. Ini terdapat variabel, jenis variabel. Untuk koefisien ini merupakan arah pengaruh variabel independen terhadap dependen. Kemudian kita dapat lihat di probabilitas, apabila nilai probabilitas di bawah 0,05, maka variabel tersebut dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Namun, jika di atas 0,05, maka variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kemudian di sini kita dapat dilihat untuk nilai R-square, terus adjusted R-square. Untuk nilai koefisien determinasi kita akan melihat data adjusted R-square ini. Terus kita akan mendapatkan nilai uji F, kemudian dapat kita close. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata yang disengajakan maupun tidak disengajakan, saya minta maaf. Semoga video tersebut dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.